saudaraku dimanapun berada, saudara-saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabat semua, hari ini bertemu dengan Oma Nini yang akan membacakan kisah Nabi Muhammad SAW bagian yang pertama, agar kita bisa yakin sekali untuk mencintai Rasul, karena setelah membaca, mendengarkan, kita akan bisa yakin akan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana kelak di akhirat yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terteri. Berapa jarak darimu ya Rasul, seakan engkau di sini. Cinta ikhlasmu padamu ya Rasul, bagai cahaya surga. Dapatkah aku membalas cintamu dengan bersahaja? Petikan dari lagu Bimbo yang mana kerinduan umat muslim di seluruh dunia yang sangat cinta kepada Rasul. Kita mulai bagian yang pertama untuk bab pendahuluan. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari gurun pasir. Ada banyak tanah-tanah yang subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ashor. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur dan daerah subur lain bernama Najd. Najd adalah wilayah yang dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal dengan penghasil gandum. Itu hasilnya yang melimpah ruah, banyak sekali gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa Arab. Dan pada waktu itu ketika Nabi kita dilahirkan, penduduk Jazirah Arab sekitar 10 juta sampai dengan 12 juta jiwa. Di kota Madinah inilah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami, yaitu sementara itu ada kota Taif dengan yang terkenal dengan hasil buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur di Jazirah Arab dipenuhi gurun pasir dan bukit-bukit yang berbatu besar. Udaranya panas, tidak ada sungai yang mengalir, dan karena itu penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah tempat kemana saja yang dapat memenuhi keperluan hidupnya bersama dengan hewan-hewan ternaknya. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan oleh penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika unta itu dipacu bisa menempuh jarak sampai dengan 300 km per hari. Dan unta sendiri itu mau melahap ranting dan rumput yang pahit, yang mana kambing tidak mau. Unta juga minum air yang berlumpur sehingga menghasilkan susu yang bermutu tinggi, bisa untuk obat tetes mata. Dagingnya dimakan, kulitnya bisa dipakai dibuat tali, bulunya dibuat tali, kulitnya bisa dipakai menjadi aneka alat mulai dari sandal, atap, dan peralatan perang. Air seninya dibuat untuk sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar, ditumbuk halus menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat menjadi bahan bakar. Unta adalah karunia Allah SWT untuk penduduk gurun pasir. Di kota Mekahlah terletak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan dirinya
apabila sedang menjalankan ibadah sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Dan kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas, namun di tengah lautan pasir dan bukit-bukit mengurungnya dengan rapat. Begitu rapatnya sehingga hanya ada 3 jalan yang keluar masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan yang ketiga menuju ke Palestina. Ribuan tahun lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina atau sebaliknya dari Palestina menuju ke kota Yaman. Dan Nabi Ismail alaihissalam lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari dan angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri dari 2 helai. Yang satu helai melilit tubuh dari bawah ketiak, dan satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai ke kaki. Dan untuk pakaian wanitanya panjang. Untuk pakaian wanitanya itu panjang sampai menyapu tanah, lebar, dan selendangnya melilit di pinggang. Dan baju-baju orang Arab ini terbuat dari bulu domba ataupun bulu unta. Untuk pakaian laki-lakinya ini berwarna krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya berwarna merah, kuning, hitam, dan biru. Cadarnya berwarna hitam dan putih, tudung kepalanya berwarna merah, putih, atau coklat. Semuanya ini untuk melindungi mata, hidung, dan telinga dari badai pasir dan angin yang kering. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, suku Badui lelaki dengan cepat dan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui itu terkenal ramah, tidak sombong, senang memberi, sangat menghormati tamunya. Mereka juga tenang, sabar, tidak cepat marah. Jadi orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Di lutut mereka terletak tempat makan. Dengan demikian, kita akan sulit membedakan mana antara majikan, bos, atau dengan bawahannya, atau asisten rumah tangganya. Sahabat fillah rahimakumullah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Berkat bimbingan Nabi, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengancam dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam yang ke seluruh dunia. Merekalah membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang dari Nabi besar Muhammad SAW.
Untuk hari ini cukup di sini dulu bacaan bagian pertama. Kita bertemu lagi besok dengan Umi Nini Gawat dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kata yang kurang dan ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.